Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak, para ibu yang senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba itu di pagi hari itu jiwanya merasa aman, badannya diberikan oleh Allah anugerah kesehatan, dan dia insya Allah bisa untuk makan hari itu, maka itu adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan pada seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afa fi badani, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang bangun-bangun pagi hari itu aminan fi sirbihi, merasa aman jiwanya, aman, tidak takut dikejar-kejar oleh musuh, aman, tidak takut dikejar-kejar yakni orang yang akan mengganggunya, aman, tidak takut ini, tidak takut itu. Dia itu merasa aman dalam dirinya. Mau di rumah ya aman, mau jalan-jalan ya aman, nanti mau berangkat kerja ya aman, nanti mau aktivitas apa di hari itu, merasa aman, itu aminan fi sirbih. Yang kedua, mu'afa fi badani, badannya itu sehat, badannya itu sehat, tidak sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit. Yang ketiga, indahu qutu yaumi, dia memiliki qut. Qut itu makanan pokok. Nek teng kita makanan pokok itu nasi. Nasi, terus ada sesuatu yang bisa dipakai untuk makan nasi. Yuk sambal karo asin karo tahu. Ngoten nggih. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka seakan-akan dunia ini sudah Allah berikan kepada dia semuanya. Kenapa para jamaah sekalian? Kalau kita memahami hakikat hidup, maka aman, kesehatan, bisa makan, itulah puncak dunia. Orang jungkir walik, aktivitas nopo mawon, ujung-ujungnya bisa makan, badannya sehat, terus bisa merasa aman dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Kalau kita itu berpikir dengan gaya berpikirnya Rasulullah SAW, maka tiang itu, orang itu mudah sekali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari wonten seorang A'rabi. Seorang A'rabi niku orang Arab, tapi boten gadah panggenan sing netep. Orang Arab di zaman Rasulullah, bahkan sampai saiki, orang Mekah, orang Madinah di zaman Rasulullah SAW itu ada dua model. Ada orang-orang yang sudah punya rumah, sudah punya tempat tinggal, punya alamat.
Seandainya tumbas ning Sopi nyampe alamati. Jadi intinya gitu, punya tempat tinggal lah, mau di kota, mau di desa, pokoknya punya tempat tinggal. Yang kedua itu orang-orang Arab yang hidupnya itu di kemah-kemah. Di sini merasa ada yang bisa dikerjakan, bawa kemah, naruh kemah, tinggal sebulan 2 bulan, habis airnya, habis rumputnya kanggo binatang, kanggo kanggo kambing mereka, kemah dicabuti, pindahkan tempat yang lain. Alamatnya di mana? Enggak jelas. Lah, orang jenis kedua itu namanya A'rabi. Lah biasanya orang-orang A'rabi itu orang-orang kampung, orang-orang pedalaman, ra tau ngaji, gak kenal wong, orang-orang lugu-lugu gitu. Orang-orang yang semacam itu. Lugu-lugu ya setengah-setengah kasar, gak punya adab. Suatu hari ke kota Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang bicarakan masalah hisab hari akhir. Orang itu kalau meninggal dunia nanti dibangkitkan oleh Allah akan dihisab. Lalu sang Arabi tadi bertanya, "Ya Rasulullah, nanti yang menghisab saya sinten? Kalau saya nanti mati kemudian masuk ke hari akhir di padang mahsyar, yang menghisab saya siapa? Tonggoku, ustadku, jadi pemimpinku, atau siapa yang akan menghisab saya?" Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yang akan menghisab kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Arab Badui itu sombong dengan mengatakan, kalau yang menghisab saya Allah, bagus ya Rasulullah, penak tuh. Rasulullah SAW bertanya, terus kenapa mas? Kok kamu senang kalau yang menghisab itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Allah niku zat yang maha pemurah. Jadi saya itu nggak terlalu banyak punya amal, tapi Allah ngasih aku kesehatan. Saya itu nggak terlalu bisa kerja, tapi kok tiap hari masih dikasih oleh Allah makan. Saya itu apa sih saya? Hidup saya ya aman, ya bisa makan, ya punya meripat, ya bisa jalan, ya bisa ngomong. Pokoknya enak lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kok juga selamat. Gitu. Cara berpikirnya tuh enak gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu pengen lihat penduduk surga, lihatlah orang ini. Kalau kalian ingin melihat penduduk surga, lihatlah orang semacam ini. Cara berpikirnya itu mudah untuk memahami arti nikmat dan mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu jadi ruwet. Itu kan kalau syukur itu ngenteni promosi jabatan, kayak syukur. Bisa syukur itu nikmangane di restoran, itu kayak syukur. Bisa syukur itu jadi kalau begini, kalau begitu, itu ruwet hidup itu kalau semacam itu. Tapi kalau kita pahami, hidup itu cuma dengan bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tadi. Wong itu nek kalau wis isu-isu aman. Gak takut dikejar-kejar oleh musuh. Badannya sehat. Bisa makan. Bahasanya Rasulullah SAW itu bahasa ekstrim loh. Beliau menggunakan bahasa faka'annama haizat lahud dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dunia itu sudah diserahkan total oleh Allah kepada dirinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu menjadi orang-orang yang mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu kalau sudah mampu syukur, janji Allah akan datang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzaballahi syadid. Kalau memang kalian mau syukur, maka Allah pasti akan nambah nikmatnya pada kalian. Dan jika kalian kufur, maka azabku itu sebuah azab yang pedih. Para jamaah, para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita kali ini kita baca salah satu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. An Jabir ibn Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir itu seorang sahabat, bapaknya juga seorang sahabat. Maka tatkala kita mendoakannya radhiyallahu anhuma. Kalau sampai ada radhiyallahu anhu gitu tok, berarti yang sahabat itu anake, bapaknya mboten. Semacam Umar bin Khattab. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu gitu. Karena yang sahabat itu Umar. Nih Khattabi mati kafir. Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Karena yang sahabat itu Utsmani. Nih Affani niku mati kafir. Tapi Jabir ibnu Abdullah
itu Jabire sahabat, Abdullah nggih sahabat. Bapak sama anak sama-sama sahabat. Makanya tatkala kita mendoakan radhiyallahu anhuma. Ini belajar sorof ini kan huwa huma. Ngoten to? Jadi ini huwa itu satu, ini huma niku kali. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati Jabir, meridhai bapaknya Jabir. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadum minal anbiya'i qabli." Aku diberikan oleh Allah 5 anugerah. Yang 5 anugerah ini belum pernah diberikan kepada satu nabi pun sebelumku. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kekhususan, 5 keistimewaan, 5 hal. Yang 5 perkara ini belum pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang nabi pun sebelum beliau. Baik nabi yang kita kenal maupun nabi yang kita kenal, yang tidak kita kenal. Karena kan tidak semua nabi, tidak semua rasul itu kita kenal. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Ada di antara nabi itu yang qasasna, kami ceritakan, beritai. Ada yang Allah ceritakan lengkap gitu, kayak Rasulullah SAW. Ada yang Allah ceritakan banyak ceritanya, kayak Nabi Musa, Adam, Yusuf. Siapa lagi yang ceritanya banyak-banyak? Yani banyak lah gitu ya. Tapi ada yang Allah ceritakan itu global, 1-2 ayat, pendek gitu. Dzulkifli, Nabi Ilyas itu kan pendek-pendek ceritanya. Ini pendek-pendek ceritanya. Bahkan wa minhum man lam naqsus. Di antara mereka ada yang tidak pernah kami ceritakan. Jumlahe nabi niku pinten, Pak? Jumlahe rasul niku pinten? Nabi pinten, rasul pinten? Hah? Jumlah nabi itu 124.000. Kok kata Ustaz? Iya kata. Jumlah rasul 313. Sebagian ulama mengatakan 315. Justru 313 orang sang rasul. Loh, yang 25 itu apa? Yang 25 itu nabi rasul yang kita kenal, yang kita tahu ceritanya. Itu yang zaman Adam, Idris, Nuh sampai Isa, Muhammad, ini alaihimussalatu wassalam. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yu'tahunna ahadum minal anbiya'i qabli, yang belum pernah diberikan kepada satu pun nabi sebelumku. Nabi siapapun, baik itu nabi yang kita kenal maupun nabi yang tidak kita mengenalnya, yang kita tidak mengenalnya. Apa itu 5 hal ini? 5 hal ini bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cuma memiliki 5 keistimewaan nggih. Jadi ini 5 perkara yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Tapi di sana masih banyak keistimewaan Rasulullah yang lainnya. Kita bahas sesuai dengan apa yang ada dalam hadis ini. Yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku itu ditolong, dibantu oleh Allah dengan takutnya musuh, padahal perjalanan menuju ke tempat mereka masih 1 bulan. Ini dalam dunia jihad. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Berjihad dalam arti jihad senjata. Jadi karena jihad itu kan ada dengan ilmu, ada dengan harta, ada dengan kemampuan-kemampuan yang lain.
Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan harta kalian, dengan ilmu kalian, dengan jiwa kalian, gitu ya. Lah, kalau itu dari awal kenabian. Tapi jihad dalam arti angkat senjata melawan orang-orang kafir, itu baru Allah izinkan tatkala Rasulullah SAW sudah beberapa tahun di kota Madinah. Sudah ini beberapa tahun di kota Madinah. Maka satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, musuh itu takut duluan. Musuh itu takut duluan. Sebelum terjadinya perang, mereka itu gentar duluan. Dan takutnya musuh itu sudah mewakili lebih dari 50% kemenangan. Karena sudah merasa gemeter duluan sebelum terjadinya perang yang sesungguhnya. Dan itu menunjukkan para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala bahwa inti kekuatan kaum muslimin itu adalah pada kekuatan batin, pada kekuatan iman, pada kekuatan takwa. Kalau orang itu imannya kuat, kalau takwanya kuat, ikatan batin antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala kuat, maka Allah dengan mudah akan mengokohkan iman kaum muslimin sehingga tatkala berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dengan kekuatan penuh, dan Allah jadikan musuhnya itu gentar duluan, takut duluan. Dan hal ini, hakikat semacam ini, itu yang difahami oleh semua pemimpin-pemimpin besar kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala beliau mengirim pasukan yang di bawah pimpinan Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk menyerbu Persia, yang kemudian terjadi perang dahsyat, perang Qadisiyah. Maka pesan beliau itu cuma satu. Gak kakek ngomong kalau bahasa kita ya. Pesan Umar itu cuma satu. Jangan ada kewajiban yang kalian tinggalkan. Jangan ada perbuatan haram yang kalian terjang. Karena kalian nanti akan menang dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu melawan musuh karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kewajiban itu kalian terjang, jika keharaman kalian terjang, Allah akan mencabut pertolongan itu. Dan jika Allah mencabut pertolongan itu, tinggal kekuatan senjata, menang-menangan senjata, menang-menangan strategi, menang-menangan pasukan perang, dan kalian mesti akan kalah. Karena dalam teori pasukan banyak mesti menang, pasukan lebih kuat lebih mesti menang. Tapi kalian menang bukan karena kekuatan itu. Salahuddin al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala, pada waktu perang salib yang kondang, perebutan Baitul Maqdis di zaman itu, beliau jam-jam 3, jam-jam setengah 4 begitu. Jadi keliling semua pasukan perang untuk melihat kondisi, karena besok pagi setelah terbit matahari akan jadi perang dahsyat. Di kemah-kemah pasukan perang yang dipimpin oleh Al-Imam Mujahid Mulia Salahuddin Ayyubi rahimahullah, beliau mendapatkan beberapa kemah lampu ini wis nyala. Ada beberapa kemah lampu ini sek mati. Maunya apa Ustaz? Sing wis nyala berarti penduduknya, anggota kemahnya sudah bangun. Dan di waktu itu, sebelum ada tablet kayak ini, sebelum ada HP, jam 3 lampu ini nyala, mosok yuk game-giman. Game-giman kan sampai kan, jam 3 bangun game-giman itu. Ini, mosok kok dulinan, mosok kok apa? Enggak, mereka enggak mungkin bangun di jam itu kecuali untuk sholat malam. Mereka enggak mungkin bangun di jam itu kecuali untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru, munajat kepada Allah untuk kemenangan kaum muslimin. Yang saya tiru, ya tidur, ya saya gelap ya berarti tidur, masih tidur. Maka beliau menunjuk kemah-kemah yang sudah bangun itu, yang sudah bangun, yang penduduknya sudah bangun, yang sedang sholat. Lalu beliau mengatakan, min hahuna ya'tin nasr.
Kalau besok Allah menjadikan pasukan ini menang, menangnya itu karena pasukan-pasukan ini. Lalu beliau menunjuk kepada pasukan-pasukan ini terlelap tidur. Lalu beliau mengatakan, minha huna ta'til hazimah. Kalau besok sampai kalah, maka kekalahan adalah karena pasukan-pasukan ini. Hakikat ini ya akhwan yang harus difahami. Kaum muslimin yang difahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah bahwasanya kekuatan Islam itu dibangun di atas kekuatan batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan ikatan kita, kuatkan ikatan batin kita dengan Allah. Jalankan kewajiban-kewajiban Allah. Yang ditinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah Allah akan memenuhi janjinya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika Allah menolong kalian, jika kalian menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kalian dan memantapkan posisi kalian. Tetap dengan upaya untuk melakukan apapun, usaha maksimal, tapi didukung dengan kekuatan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di bumi Gaza hari-hari ini, memenangkan mereka atas para penjajah orang-orang Yahudi durjana yang mereka menguasai sejak lama Baitul Maqdis, tempat suci kaum muslimin, tempat Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiblat pertama kaum muslimin. Meskipun kita itu yakin seyakin-yakinnya suatu saat nanti kaum muslimin akan kembali menguasai Baitul Maqdis, entah kapan. Karena janji Allah itu pasti, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan Rasulullah SAW mengatakan la taqumus sa'ah, tidak akan pernah bangkit hari kiamat hatta yuqatilal muslimun al yahud, tidak akan pernah bangkit hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Kaum muslimin berhasil membunuh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mundur. Mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu dan pohon itu pun ngomong, bicara, ya Muslim, ya Abdullah, inna wara'i Yahudiyun fata'ala faqtul. Sesungguhnya di belakangku ada orang Yahudi, kesinilah, bunuhlah dia. Kecuali satu pohon, pohon gharqat, fa'innahu min syajari al-yahud. Kewajiban kita, wahai seluruh kewajiban kita jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, minimalnya adalah doa yang kita selipkan di setiap doa kita, untuk kemenangan saudara-saudara kita yang sedang berjihad di Baitul Maqdis, di area tempat hijrahnya, tempat Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang pertama. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kita itu ditolong dengan gentarnya musuh, takutnya musuh, padahal perang itu masih akan berjalan, masih akan terjadi sebulan yang akan datang. Yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini, tanah ini dijadikan untukku oleh Allah sebagai tempat salat dan sebagai alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Maka siapapun yang mendapati waktu salat, maka hendaknya dia segera untuk salat. Apa maksudnya? Salah satu di antara ciri khas agama kita para jamaah yang dimulakan oleh Allah adalah agama kita itu mudah. Innama bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Aku itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus oleh Allah membawa agama yang lurus, gak bengkok gitu ya. Dan membawa agama yang mudah, gampang syariati. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesusahan. Semua syariat agama kita itu mudah, tidak ada yang sulit. Kok ada yang sulit, Ustaz?
jika ada yang dianggap sulit, jika ada yang dianggap berat, jika ada yang dianggap menyusahkan, maka itu cuma salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, syariat itu memang berat, tapi terdapat faidah, manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan kesulitannya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, gak biasa ngelakoni. Udah nih gak biasa ngelakoni, kan KB itu susah. Jenengan naik sepeda pancal itu penak nopo gampang? Ya penak, ya gampang. Tapi sing gak iso naik sepeda pancal itu susah ya amit-amit, yang guling, yang nyungsep, yo ngini, yo gitu. Kenapa? Gak biasa dan gak bisa. Kebiasaan itu membawa faktor yang besar. Yang ketiga, kalau sudah diusahakan biasa, sudah sering diusahakan, tapi ternyata kok masih dianggap berat, hati-hati Pak, hati-hati Bu. Karena sebenarnya yang berat itu bukan syariatnya, tapi hati kita yang kotor. Sehingga syariat yang ringan itu terasa berat. Sego pecel itu enak apa mboten? Enak. Jadi di mulut enak, di perut enak. Bubur ayam itu di mulut enak, di perut enak. Tapi ada loh, orang itu disuguhi bubur ayam, itu mangan itu karo nangis, sakit semua rasanya. Sinten Pak? Sariawan. Wong sing sariawan ini nompemen. Ya sini. Wah, jangankan disuguhi bubur ayam, disuruh minum air putih itu loh, nangis karena sakit gitu. Jangankan makan pecel, jangankan makan sambal terasi. Jadi yang sesuatu yang lembut aslinya bubur, yang aslinya itu pena lembut menjadi menyakitkan, berat, susah. Bukan bubur yang bermasalah, bukan nasi goreng yang bermasalah, bukan pecel yang bermasalah, mulut Anda yang masalah. Orang itu makanan enak-enak masuk di mulut, ke perut, balik. Kenapa? Asam lambung. Syariat Islam itu tidak ada yang susah, tidak ada yang berat. Kalau sampai dianggap berat, masalah bukan di syariat, masalah adalah di hati kita yang masih kotor, yang berpenyakit, sehingga yang ringan, yang mudah itu terasa berat. Lah, salah satu di antara kemudahan agama kita, kemudahan syariat agama kita adalah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, yang itu kekhususan syariat ini yang tidak dimiliki oleh semua nabi yang sebelumnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini, permukaan bumi ini loh, tanah ya, itu dijadikan oleh Allah bisa sebagai alat bersuci, bisa digunakan untuk sholat. Maka dimanapun orang itu kok mendapati waktu sholat, ndang sholat. Gak usah nunggu air, gak usah nunggu masjid, gak usah nunggu air, gak usah nunggu masjid. Kapan ini? Kalau gak ada air, waktu sholat datang, pas jenengan itu ada di tengah padang pasir, orang-orang padang pasir di sini, ada di tengah hutan, atau ada di manalah gitu ya. Datang waktu sholat jam 12 misalkan waktu zuhur, cari air nggak ketemu, cari air nggak ketemu, cari masjid, di mana ada masjid tengah hutan? Ini di mana ada masjid tengah hutan? Nggak sholat, jangan, tetap sholat. Bagaimana caranya? Sholatlah dengan tayamum. Sholatlah dimanapun saja Anda berada.
Dimanapun saja Anda berada. Dan ini tidak dimiliki oleh syariat apapun yang sebelumnya. Semua nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW, kalau mau ibadah harus di tempat khusus untuk ibadah. Adapun agama kita, dalam syariat agama kita, dimanapun kita boleh untuk sholat. Tempat di muka bumi yang tidak boleh untuk sholat itu hanya 2 tempat. Di muka bumi ini, tempat yang nggak boleh untuk sholat itu hanya 2. Kata beliau sallam, illal maqbarah wal hammam. 1 kuburan, 2 WC. Jumbleng ya Pak, jumbleng. Yani buatan kamar mandi ya. Yani WC, tempat untuk BAB itu, tempat untuk buang hajat. Yani buang hajat maupun buang hajat besar maupun buang hajat yang kecil. Itu yang kedua, keistimewaan yang diberikan oleh Allah yani kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pas jenengan misalkan yang diberikan oleh Allah yani sebagai seorang petani gitu ya. Kalau pas zuhur itu masih ada di tegalan, masih ada di kebun, gitu. Azan zuhur mau pulang, jarak antara kebun dengan rumah 1 kilo. Mau pulang jalan kaki, untuk rumah sudah bablas, nggak mungkin kedapatan apa? Jamaah di masjid. Ya sudah, sholat aja di situ. Cari air. Nemu air, alhamdulillah berwudu. Cari air nggak ketemu, nggak ada air di situ misalkan. Air tinggal dikit untuk minum. Lah kalau gak minum loh, susah nanti. Maka tayamumlah. Sholatnya di mana? Sembarang di situ. Gak pakai sarung, Ustaz. Gak pakai apa? Gak pakai baju sholat. Ya sarungan, celanoan yang rapi, pakai baju sholat, pakai kopiah, pakai apa? Itu kebaikan, kemuliaan tatkala mau sholat. Ya bani Adamah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak manusia, kalau kalian mau sholat, maka berpakaianlah yang bagus, berpakaian yang baik, berpakaian yang rapi, berpakaian yang layak untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau memang yang semacam itu tidak memungkinkan, bukan berarti kemudian enggak sholat. Yang penting pakaiannya enggak najis. Yang penting pakaiannya sah dipakai untuk sholat. Orang itu sah sholat kan, yang penting nutup aurat. Nutup auratnya laki-laki mana Pak? Aurat laki-laki itu dari mana sampai mana? Kita bahas laki-laki ini. Kalau perempuan jelas auratnya seluruh badan. Kalau laki-laki dari mana sampai mana? Dari lutut sampai udel ya, sampai besar. Pokoknya itu nih ketutup. Sholat itu sah kalau memang nggak ada yang dipakai nutup badan kecuali itu. Di zaman Rasulullah banyak orang sholat dengan model kayak begitu. Di zaman Rasulullah SAW itu banyak orang Jumatan itu loh modelnya kayak gitu. Karena memang kondisi ekonomi mereka masih amat sangat miskin. Pakaian itu jadi jarang, tekstil itu masih sangat langka, pakaian itu jarang, dan kaidah ekonomi, nek barang itu jarang, terus semua orang butuh, berarti harganya mahal. Pakaian zaman itu tuh harganya mahal. Pakaian di zaman itu harganya mahal. Banyak orang itu yang nggak punya pakaian. Yang nggak punya pakaian, orang-orang Arab di zaman Rasulullah ini kok berapa? Sudah model kayak begini? Belum. Pakaian orang Arab zaman Rasulullah itu kayak orang umroh gitu loh. Ada satu, ini laki-laki ya. Ada satu kain bawahan namanya izar, ada satu kain atasan namanya rida. Makanya hadis-hadis kalau berbicara tentang model pakaian Rasulullah mesti begitu. Rasulullah SAW pada waktu sholat istisqa itu bahasanya gimana dalam Sahih Bukhari? Mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas tatkala doa sampai putih ketiak beliau kelihatan. Itu gambarnya pripun? Sampai putih ketiak sampai warna putih ketiak beliau itu kelihatan. Itu gambarnya pripun? Coba kalau saya. Oh ya sampai kiamat gak ketok-ketok, Pak. Pakaiannya itu karena kayak pakaian umroh gitu loh. Pakaian umroh itu kalau dibeginikan
otomatis ini ketok, otomatis. Rasulullah SAW itu kalau sujud, disifati oleh para sahabat, kalau sujud itu beliau melebarkan tangannya begini sampai ketiaknya kelihatan. Itu gambarnya pribun. Ya karena pakaiannya itu pakaian umroh itu. Jadi pakaian umroh itu kalau dibuat begini kan ketok. Kalau dibuat sujud. Jadi kalau dibuat sujud. Lah, ada banyak orang itu yang cuma bisa menggunakan pakaian bawahan. Pakaian atasan itu nggak punya pakaian. Kenapa? Ya memang nggak punya. Budal jamaah di masjid nih pakaian semacam itu. Jumatan nih pakaian semacam. Ini pakaian yang semacam itu sah. Yang penting gak disengojo ya kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ya coba seneni wong sampean. Dianggap ngene. Jumatan bloder, serah ngantok, terus Jumatan, jadi ustaz ini oleh kok, ya oleh Pak, sahnya sah, tapi ya sesuk tadi ngene viral langsung viral. Kenapa? Nik mampu gunakan firman Allah, ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak manusia, ambil pakaian yang indah, yang bagus setiap kali mau sholat. Tapi kalau pas gak ada, pas di sawah, pas di ladang, pas di tegalan, pas di apa, anggaplah misalkan bajunya kena najis atau enggak, atau apalah gitu ya, maka silakanlah sholat dengan kondisi yang penting nutup aurat. Jangan sampai karena kondisi semacam itu malah menjadikan orang itu alasan itu malah enggak sholat, ya malah salah fatal. Makanya Rasulullah SAW tadi mengatakan, fa ayyuma yani rajulin, yani siapapun yang mendapatkan waktu sholat maka sholatlah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, syuruk jaminan 5.10 ya. 5.10 berarti kita berhenti di jam 5.20. Masih 15 menit insyaallah. Yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa uhillat liyal maghanim, dihalalkan untukku ghanimah. Dihalalkan untukku ghanimah. Walam tahilla li ahadin qabli, dan itu tidak pernah halal untuk siapapun sebelumku. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Jadi kalau terjadi perang syar'i antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, lalu kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan hartanya berhasil diambil, maka harta yang diambil dari orang kafir pada waktu perang itu namanya ghanimah. Itu dulu zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada pasukan kaum muslimin sebelum zaman Rasulullah SAW menang melawan orang kafir, maka harta ghanimahnya, harta rampasan perangnya itu ditaruh di tengah lapangan. Semuanya ditaruh di tengah lapangan. Kemudian nunggu ada api turun dari langit. Ada api itu datang dari langit, turun, menyambar barang itu, barang rampasan perang itu sampai hangus habis. Tak tersisa sedikit pun. Suatu hari tatkala Nabi Yusha ibnu Nun, sinten iki? Siapa yang kenal Nabi Yusha? Salah satu Nabi Bani Israel, muridnya Nabiullah Musa. Beliau seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Saya katakan tadi, nabi itu jumlahnya 124.000. Rasul itu jumlahnya 313. 25 itu jumlah rasul yang kita kenali nama dan ceritanya. Salah satu di antara nabi Bani Israel itu umat yang banyak nabinya. Salah satu di antara mereka adalah Yusha ibn Nun. Dalam satu peperangan melawan orang-orang kafir, menang, harta ghanimah itu dikumpulkan, ditunggu, api itu nggak datang-datang. Yani api yang menyambar barang rampasan perang itu nggak datang-datang. Akhirnya Nabi Yusha menyimpulkan, berarti di antara kalian ono sing ngentit, ono sing menyembunyikan barang ghanimah. Siapa yang ngaku? Siapa yang menyembunyikan ngaku? Gak ada yang berani ngaku. Karena gak ada yang berani ngaku, akhirnya beliau mengatakan, semua kepala kabilah silakan maju.
Semua kepala kabilah silakan maju. Maju, kepala kabilahnya 12 orang. Maju, dijak salami satu-satu. Ada salah satu kepala kabilah tangannya lengket, gak bisa dilepas. Gak bisa dilepas. Akhirnya berarti yang ngentit, yang maling ada di pasukan kamu. Semua pasukan kamu maju. Semua pasukan kamu maju. Maju satu-satu. Salaman sama sang Nabi. Ada salah satu di antara mereka yang tangannya nggak bisa lepas. Lalu berarti kamu yang maling. Ini itu polisi pointer kayak ini mau enak itu. Cepet itu jelek maling. Berarti kamu yang berbuat kesalahan. Ternyata ada semacam gelang unik gitu, gelang atau apalah unik gitu. Mungkin orang itu ngambil karena uniknya itu, disembunyikan di kantong bajunya. Setelah diambil ditaruh di harta rampasan perang, api datang kemudian menyambar barang nyiliter tersebut. Itu kalau zaman dahulu. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah keistimewaan harta rampasan perang itu boleh untuk dimanfaatkan, dibagikan kepada pasukan perang dan sebagiannya dijadikan sebagai harta kas negara kaum muslimin. Yang ketiga yang keempat, wa u'titus syafa'ah, dan aku diberikan oleh Allah syafaat. Syafaat itu pertolongan yang dilakukan oleh seseorang untuk yang lainnya di hari kiamat. Itu maksudnya, bukan dunia. Di dunia semua orang bisa. Tapi di akhirat itu jika ada orang nolong orang lain, itu namanya syafaat. Syafaat itu ada 7 macam. Nggak mungkin kita bahas di sini, terlalu panjang. Tapi di antara 7 macam itu ada 3 yang kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dimiliki oleh nabi manapun, tidak dimiliki oleh seorang pun, tidak dimiliki oleh nabi siapapun. 3 syafaat itu adalah asy-syafaatul uzma. Itu yang pertama. Apa itu syafaatul uzma? Syafaatul uzma itu syafaatnya Rasulullah SAW kepada semua umat manusia tatkala mereka sudah kesulitan, susah, berat, nunggu di padang mahsyar puluhan ribu tahun. Dalam Musnad Imam Ahmad, tatkala orang itu dikumpulkan di padang mahsyar, matahari Allah dekatkan 1 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. Kalau sekarang jutaan kilo panasnya koyong ini, hari-hari ini, apalagi nanti didekatkan oleh Allah 1,6 kilo, 1 mil. Dekat sekali posisi, matahari panas, gak karu-karuan, gak ada pohon, gak ada tempat berteduh, gak ada restoran, gak ada AC. Semua panas. Dan orang di situ itu, jadi dikelantang no, gitu kalau bahasanya kita, bahasanya orang Lamongan gitu. Jadi biarkan, gak diurusi. Puluhan ribu tahun. Dalam Musnad Ahmad itu 70.000 tahun. 70.000 tahun. Mereka itu susah. Mereka itu saling ngomong. Kapan Allah datang untuk menghisap kita? Sing masuk surga, ndang masuk surga, sing mlebu neraka, ndak wis karo mlebu neraka, daripada dek ini gak jelas. Akhirnya mereka berpikir, ya kita minta tolong sama bapak kita Adam. Datanglah mereka kepada Adam. Lalu mereka mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya kami semua. Jangan gak ngerti toh kondisi kita yang kayak begini. Ya boyo minta tolong gitu sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita segera dihisap oleh Allah. Segera diurusi oleh Allah. Nabi Adam mengatakan, enggak, aku enggak mau, aku enggak siap. Aku izin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku izin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku dulu dilarang oleh Allah untuk mendekati sebuah pohon, sebuah buah, aku enggak nurut. Aku malah memakan buah tersebut. Wis urusan awakmu dewe-dewe, nafsi. Kalau kamu meminta tolong, datanglah ke Nuh. Datanglah ini ke Nabi Nuh. Mereka datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh enggak mau. Alasannya apa, Pak? Alasannya itu aku disuruh oleh Allah untuk dakwah, gak sabar.
Aku izin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Nuh kurang sabarin apa toh? Beliau itu dakwah selama 950 tahun. 950 tahun dapat pengikut 80 orang. Isi akeh sampean, Pak. Iki piro iki sampeyan iki? Iki ada pinten iki ya? Ada 500? Hah? Ada? Enggak ada. Pokoknya lah, pokoknya 80 jelas luweh ngono ya. 80 jelas lebih. Dakwah 950 tahun dadi nabi. Pengikut 80 orang. Diejek, dihina, dilecehkan, di apa. Kaumnya itu nantang azab. Nek awakmu bener-bener nabi, datangkan azab. Ini Nabi Nuh ya menungso tetap menungso. Beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Ya Allah, jangan sisakan satupun manusia di muka bumi. Ya, doanya Nabi Nuh, jangan sisakan satupun manusia di muka bumi. Allah ngabulkan doa. Ya resi pemutihan zaman itu. Ini pemutihan menungso, masuk lamongan barang. Ini resi oleh Allah dijadikan banjir bandang. Tidak ada satupun bumi, permukaan bumi ini yang nggak ada air. Bumi ditutup oleh Allah dengan air. Makanya Allah memerintahkan untuk binatang dimasukkan di perahu. Nek gak lebur itu binatang. Ini. Aku malu menghadap Allah kok sampai gak sabar dalam dakwah. Ustadz zaman saiki gak karuan kok pengajian jamaah emek loro gak sabar. Ini. Taib. Kalau kamu mau berangkatlah ke Ibrahim. Ibrahim gak siap. Jika ceritakan waktunya mepet. Jadi ke Musa nggak siap. Ke Isa nggak siap. Akhirnya kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasulullah yang minta kepada Allah untuk segera diurusi orang-orang yang ada di padang mahsyar. Itu yang pertama. Itu syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang tidak dimiliki oleh satu nabi pun. Yang kedua, syafaat untuk membuka pintu surga. Ya, perjalanan alam akhirat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah semua proses hisab, rapot, yani kemudian timbangan, terakhir apa? Melewati sirat yang di atas api neraka sampai di ujung neraka, di pelatarannya surga. Sampai di pelatarannya surga, belum masuk ini, sudah di pintunya surga, di gerbangnya surga. Mau masuk, Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa manusia. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Kami cabut semua kotoran jiwa manusia. Kenapa ya, Wan? Ini orang masuk surga hatinya masih kotor, itu nggak bisa nyaman hidup di surga. So ono iri, ono dengki, ono nesu, ono ruwet di surga, ono nesu barang. Ono iri, ono dengki. Semua yang ada dalam jiwa, kekotoran jiwa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak bisa berpikir jelek, orang nggak bisa niat jelek, orang tidak bisa berbuat jelek. Makanya apapun yang di surga itu kenikmatan, karena jiwa sudah bersih. Mau masuk surga, pintu ini gak dibuka-buka. Jadi pintunya gak dibuka, dia buka-buka. Yang mampu membukanya adalah Rasulullah SAW. Beliau yang minta kepada Allah untuk membuka pintu surga. Itu hanya dimiliki oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, syafaat beliau untuk pamandanya beliau, Abu Thalib. Karena hukum aslinya syafaat itu hanya berlaku untuk orang mukmin. Tapi pamannya Rasulullah Abu Thalib kan mati kafir. Tapi karena dia itu ya meskipun kafir, tapi kan membela perjuangan ponaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adiknya itu siapa? Adiknya Abu Thalib, Abbas. Itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, semua yang dilakukan oleh kakak, maksudnya Abu Thalib, apa ono manfaati minjeng di hari kiamat? Gitu. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan, na'am, iya, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Iya, seandainya bukan karena aku, Abu Thalib akan ada di keraknya neraka. Tapi karena aku, yani kana fi dhahdhahin finnar. Karena aku, dia tidak dijadikan oleh Allah di keraknya neraka, tapi diangkat oleh Allah, ditaruh di pinggiranin rokok, pesisirin rokok. Kok pesisir rek? Jangan tahu dhah itu apa ya? Jangan nanti lihat cara masak zaman dahulu. Pakai apa?
Cara masak zaman dulu pakai apa? Pakai pawon. Nah, pawon itu kan ono kayu yo, dibakar. Dibakar itu kan di ngarepe itu kan apa? Yo panas, yo sumu, yo uape, yo beluke, yo napane niku dhahlah. Gak masuk di dalamnya tapi sak terasa panas. Niku bahasa Indonesia ya, apa? Nah, aku biasa terjemahno pesisir, masuk pesisirin neraka rek gak enak men bahasa. Yo pinggirane ngono ya, pinggirane lah terjemahane. Pinggirane neraka. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib itu disuruh pakai sandal neraka. Di bawah kakinya itu ditaruh bara neraka. Yaghli bihi ma dimahuhu, otaknya mendidih. Kakinya itu ditaruh bara neraka, yang mendidih itu otaknya. Diawai. Ya tambah nemen, otaknya mendidih. Gak mati Ustaz, orang mati, gak ada matian. Jadi gak ada kematian. Itu adalah khususan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa kana an-nabiy yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Semua nabi diutus untuk kaumnya masing-masing, aku diutus untuk semua manusia. Jadi karena itu setelah datangnya Rasulullah SAW, semua syariat dihapus kecuali syariatnya beliau SAW. Adapun nabi-nabi yang sebelumnya itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Maka banyak pada zaman dahulu nabi itu satu zaman. Nabi itu satu zaman, beda kampung. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut niku satu zaman. Bahkan sepupuan itu. Ismail sama Ishak itu satu zaman. Isa dengan Yahya itu satu zaman. Sama-sama satu kampung bahkan. Jadi satu kampung. Dan yang lainnya satu zaman. Kenapa? Karena mereka diutus untuk Nabi mereka masing-masing. Sehingga adapun Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia. Wallahu a'lam. InsyaAllah ini yang kita bahas. Kesimpulannya, dalam hadis ini ada 6 keistimewaannya Rasulullah SAW. Satu, apa? Musuh takut duluan, padahal perang masih 1 bulan lagi. Yang kedua, jadi dimanapun bisa untuk sholat, karena ada tayamum, ada tanah manapun bisa dipakai untuk sholat. Yang ketiga, yani ghanimah halal untuk umat ini, yang tidak halal untuk umat yang sebelumnya. Yang keempat, yani syafaat. Yang kelima, yani Rasulullah diutus untuk semua manusia, para nabi diutus untuk nabinya, yani untuk umat mereka masing-masing. Wallahu a'lam. Yang kita pelajari semoga ada barokah, semoga ada manfaatnya. Yani dan semoga menjadi ilmu yang manfaat insyaallah subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.